teman-teman, saya akan memberikan contoh soal terkait tentang pencatatan dan perhitungan saat penjualan obligasi nilai kurs di bawah dan di atas 100%. Pada tanggal 4 Januari 2020, PT Cahyani ABC berencana mengeluarkan obligasi sebesar 1.500.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda tergantung pada tergantung pada kebutuhan uang. Langsung saja kita jawab, teman-teman. Yang pertama, transaksi pada tanggal 4 Januari 2020 merencanakan pengeluaran sebesar 1.500.000.000 dengan bunga 10%. Nah, sini ada dua macam jurnal. Yang pertama, jurnal hanya obligasi yang terjual, dan yang kedua, obligasi yang terjual dan belum terjual. Jurnal hanya obligasi yang terjual ini ketika transaksi ini sudah terjadi, sedangkan obligasi yang terjual dan belum terjual itu, teman-teman, yaitu jurnal yang terjadi ketika merencanakan terjadinya suatu transaksi, masih berencana gitu. Nah, baik teman-teman, maka untuk jurnal yang hanya obligasi yang terjual itu tidak dicatat, sudah saya bilang sebelumnya. Dan untuk obligasi, jurnal obligasi maksud saya yang terjual dan belum terjual, yaitu obligasi yang belum terjual sebesar 1.500.000.000 letaknya di debit, sedangkan yang dikredit yaitu otorisasi utang obligasi sebesar 1.500.000.000. Selanjutnya, pada transaksi pada tanggal 5 Mei 2020, rupanya obligasi dijual sebesar 1 miliar dengan kurs 105%. Pertama, hitungnya itu 1 miliar dikali 105%, maka dapatlah hasilnya itu 1.050.000.000. Jurnalnya itu, kalau hanya obligasi yang terjual, hanya obligasi yang terjual maksud saya, yaitu kas sebesar 1.050.000.000 letaknya di debit. Kreditnya itu utang obligasi sebesar 1 miliar, dan agio utang obligasi sebesar 50 juta. Kenapa dikatakan agio utang obligasi? Karena agio ini merupakan selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, karena dia mendapatkan dana menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi si penerbit karena mendapat dana yang lebih besar. Yang kedua, untuk jurnal obligasi yang terjual dan belum terjual, yaitu kas sebesar 1.050.000.000 letaknya di debit, otorisasi utang obligasi sebesar 1 miliar diletaknya di debit. Kreditnya itu utang obligasi sebesar 1 miliar, agio utang obligasi sebesar 50 juta, dan obligasi yang belum terjual sebesar 1 miliar, maksud saya letaknya di kredit. Selanjutnya yaitu contoh soal nilai kurs di bawah 100%. Pada tanggal 17 September 2020, obligasi dijual sebesar 300 juta dengan kurs 96%. Maka perhitungannya 300 juta itu dikalikan dengan kursnya itu sebesar 96%, maka dapat hasilnya sebesar 288 juta. Untuk penjurnalannya harus untuk jurnalnya hanya obligasi yang terjual, yaitu kas sebesar 288 juta letaknya di debit. Yang kedua, disagio utang obligasi sebesar 12 juta letaknya di debit, dan kreditnya itu utang obligasi sebesar
300 juta. Maka di sini kita dapat memberikan pernyataan bahwasannya dia mengalami obligasi, nilai cost obligasinya itu dia berada di bawah nilai nominal 100%. Maka dia dapat mengalami kerugian bagi si penerbit karena mendapat dana yang lebih sedikit, bahkan kurang dari transaksi yang dia jual sebelumnya itu. Yang kedua, untuk jurnal yang terjual dan belum terjual, kas sebesar 288 juta letaknya di debit. Setelah itu disagio utang obligasi sebesar 12 juta letaknya di debit. Baru itu otorisasi utang obligasi sebesar 300 juta letaknya di debit. Yang di kredit itu utang obligasi sebesar 300 juta dan obligasi yang belum terjual sebesar 300 juta letaknya di kredit. Jelaskan tentang contoh pencatatan dan perhitungan saat penjualan obligasi suku bunga yang nominalnya lebih kecil dari suku bunga pasar. Contohnya, hitunglah nilai buku per 1 Januari 2011 dari sebuah obligasi dengan nilai dari 500 juta yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2009, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2012. Jika kupon obligasi J2 sama dengan 11% dan yield investor 12%, gunakan metode bunga efektif untuk amortisasi diskon. Penyelesaiannya, pertama, menghitung harga wajar obligasi seperti F sama dengan 500 juta. F itu nilai nominal, C sama dengan 11% per 2 sama dengan 5,5% sama dengan 0,055. C itu tingkat bunga obligasi per periode. I sama dengan 12% per 2 sama dengan 6% sama dengan 0,06. I itu yield per periode. N sama dengan 3,5 tahun sama dengan 7 semester. N itu jumlah periodenya. Jadi rumusnya P sama dengan F tambah buka kurung C kurang I tutup kurung F buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung minus N tutup kurung per I. P itu adalah harga wajar obligasi. Jadi P sama dengan 500 juta ditambah 0,055 dikurang 0,06 tutup kurung 500 juta buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 tambah 0,6 tutup kurung minus 7 tutup kurung per 0,06. P sama dengan 500 juta dikurang 2.500.000 buka kurung 5,582381 tutup kurung. P sama dengan 500 juta dikurang 13.955.953,6. Jadi P sama dengan 486 juta 44.046,4. Pencatatan dan perhitungan saat penjualan obligasi suku bunga nominalnya lebih besar dibanding suku bunga pasar. 1 Januari 2020, PT Sentosa menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun dengan nominal 100 juta rupiah dan suku bunga obligasinya sebesar 12%.
Bunga obligasi dibayarkan 2 kali dalam setahun. Obligasi diterbitkan pada suku bunga pasar sebesar 11% per tahun. Yang diminta adalah hitunglah berapa diskon atau premium obligasinya dan buatlah jurnal penerbitan obligasi. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Nah, yang pertama di situ diketahui PT Sentosa menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun. Nah, jadi kita tulis N sama dengan 5. Dan bunga obligasinya dibayarkan 2 kali setahun. Berarti dikali 2. Nah, berarti N sama dengan 5 dikali 2. Hasilnya 10. Nah, sekarang kita mencari bunga obligasinya dengan rumus persen dikali nominal dikali W. Nah, di situ diketahui bahwa suku bunga obligasinya sama dengan 12%. Berarti kita tulis 12 per 100. Dan nominalnya diketahui 100 juta. Nah, kemudian dikali W. Nah, 6, kenapa kita buat 6? Karena dibayarkan 2 kali setahun, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi dengan 12. Hasilnya 6 juta. Nah, yang A, kita pertama mencari nilai kini obligasi. Sebelumnya kita mencari nilai kini nominalnya dulu. Nah, di situ berarti nilai nominalnya 100 juta dikali faktor nilai kini bunga majemuk. Yang diketahui N-nya itu sama dengan 10 dan I-nya itu sama dengan 5,5%. Kenapa bisa 5,5%? Karena diketahui pada soal suku bunga pasarnya itu 11%. Nah, dibayarkannya 2 kali setahun. Jadi 11 dikali 2. Hasilnya 5,5%. Atau bisa dicari dengan rumus 1 per buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, yang R-nya itu sama aja dengan bunga dan N-nya itu periode, maka dia dapatnya 0,58543. Nah, yang hasilnya itu 58.543.000. Nah, sekarang kita masuk ke nilai kini dari pembayaran bunga. Jadi diketahui bunga obligasinya sebesar 6 juta dikali 7,53763. Nah, nilai itu adalah nilai faktor nilai kini anuitas. Dan hasilnya 45.225.780. Berarti tadi ditambahkan nilai kini nominal ditambah nilai kini pembayaran bunga, yang hasilnya 103.768.780. Nah, nilai kini obligasi tersebut itu kan lebih besar daripada nilai nominal. Jadi kita kurangkan aja 103.768.780, kita kurang 100 juta, yaitu hasilnya 3.768.780. Itu termasuk premium obligasi. Nah, yang B kita suruh buat jurnal saat penerbitan obligasi.
Kalau cerita nilai kini, obligasi itu nilai kini obligasi itu akan masuk ke rekening kas. Jadi dia masuk ke debit. Jadi kas sama dengan 103 768 780. Nah, kalau yang nilai nominal itu masuk ke berarti utang obligasi, yaitu 100 juta. Nah, itu kan nggak balance. Jadi kita masukkan yang premium obligasinya ke kredit 3.768.780. Pencatatan dan perhitungan saat pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Tanggal 1 Januari 2018, perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Lalu suku bunga nominalnya 8% semi anuali. Kemudian periode jatuh temponya adalah 4 tahun. Suku bunga pasar atau bunga efektifnya adalah 10%. Jadi kita harus menghitung persen value dari obligasi tersebut untuk menentukan kas yang akan kita terima. Persen value diperoleh dari persen value nominal atau nilai jatuh tempo dari obligasi, maka kita akan memperoleh totalnya senilai 467.683.936. Kemudian obligasi tersebut dilunasi pada tanggal 1 Januari 2020 atau 2 tahun setelah tanggal penerbitan obligasi tersebut. Di sini dari tabel bunga akan memperoleh nilai tercatat obligasi atau carrying value, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 nilai carrying value-nya adalah 482.270.247. Misalnya, harga reakuisisi atau obligasi tersebut ditebus pada kurs 101. Artinya, kita akan mengalihkan 1%. Lalu dikalikan dengan nilai nominal atau jatuh tempo, yaitu 500 juta. Sehingga harga reakuisisi atau kas yang kita serahkan untuk penebusan obligasi yaitu 505 juta rupiah. Kemudian, dibandingkan dengan nilai buku lalu tabel amortisasi sejumlah 482.270.247. Kas yang kita serahkan lebih tinggi daripada carrying value obligasi, maka kita mengalami kerugian sebesar 22.729.753.